Salam sahabat yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi pada Studio Christian Channel. Pada kesempatan kali ini kita kembali dihebohkan para murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus. Murtadin yang satu ini dia dari garis besar Muslim yang fanatik. Dan video yang kembali viral ini menceritakan tentang murtadin yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, sehingga dia dipulihkan dan dia juga melihat orang-orang yang pernah disiksa, yang pernah dipenjarakan karena Kristus. Dan hal ini yang membuat hatinya sedih dan membuat hatinya gugah dan penasaran. Kok orang Kristen ketika memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekelilingnya, ketika mereka disakiti, bahkan dipenjarakan, kok mereka tetap kuat dan enggak ada pembalasan. Dan murtadin yang satu ini terus mencari kebenaran itu. Kenapa bisa begitu? Sehingga pada suatu hari murtadin ini dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dalam mimpi, dan sehingga satu keluarga ya perlahan-perlahan dia mau menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus itu kepada saudaranya, kepada anak-anaknya, bahkan kepada suaminya. Sehingga hal itu mereka percaya, dan saat ini mereka menjadi saksi untuk banyak orang. Nah, seperti apa kesaksian murtadin yang satu ini? Mari kita simak dan mendengarkan bersama videonya berikut ini. Ya, saya Islam mungkin. Bentar ya. Saya Islam. Boleh bisa dilihat, kalau bisa dilihat Pak, nanti saya turunkan. Bisa dibaca. Nah, boleh teman-teman lihat yang mungkin belum tidak masuk di sini, di luar sana, lihat saya Islam ya, semua Islam. Nah, kalau sudah, setelah saya mendengar pembimbingan Bapak Muhammad Kaceh, sewaktu itu saya masih 2020 ya, saya tersadar sewaktu 2020, 21, 22, sekarang 2022, bulan November ya, ini saya perlihatkan baptis saya, surat baptis saya. Maaf teman-teman, karena kami sempat kebanjiran, jadi ada sedikit ini baptis saya bertobat. Coba dilihat tanggalnya. Jadi kalau saya ngomong diperlihatkan benar-benar ini baptis saya. Mohon maaf mungkin sedikit agak mengembang karena saya kebanjiran. Ini sempat saya selamatkan. Nah, kebanjiran. Jadi saya tanggal berapa di sini tertulis saya sudah bertobat. Oke ya Pak ya, bisa di zoom. Nah, saya sudah bertobat, dan bukan hanya saya yang bertobat, jadi ingin saya buktikan bahwa saya benar-benar bertobat, karena Pak Kaceh dan keluarga saya juga satu persatu yang di sini saya bisa himpun, ada dua selain saya ya. Ini suami saya, ini anak saya, ini anak saya. Sebentar, maaf ya. Nah, ini anak saya, dan kami beda tanggal untuk baptis ya. Suami saya agak terbelakang sedikit. Nah, yang sebelumnya suami saya itu anak Tuhan dulunya, sempat jadi mu'alaf teman-teman, karena menikah dengan saya yang agama Islam. Suami saya sempat terjun bebas jadi Islam ya, walaupun Islamnya abu-abu, tapi tidak apa-apa. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus dalam firman Tuhan sudah mengatakan, Tuhan Yesus itu memberikan gambaran mempunyai
domba-domba itu 100 ekor kalau saya tidak salah, mohon maaf karena saya masih baru di dalam anak Tuhan. Saya seingat saya dia punya domba 199 itu domba yang baik, dan 1 ekor domba yang mungkin nakal barangkali tersesat. Dia lebih mencari dombanya yang tersesat itu. Nah, kiranya Tuhan pakai saya untuk menyelamatkan dombanya yang tersesat itu melalui saya. Walaupun kedudukan saya masih Islam, jadi teman-teman, bagaimana saya bisa memahami dan merespon Pak Kace, karena waktu itu saya masih Islam. Saya tidak bercerita banyak bagaimana saya melihat langsung ke YouTube-nya Pak Muhammad Kace. Di situ benar-benar saya dari Islam menonton, saya tersentuh teman-teman. Saya kaget. Kenapa ini seorang, apakah beliau itu Kristen? Saya bingung, apakah beliau ini Islam? Jadi saya kan ingin tahu lebih banyak, saya nonton, saya teliti omongan beliau detil demi detil. Apa sih maksudnya Bapak ini, begitu loh. Padahal kalau sebenarnya ya, saya waktu itu mungkin saya bisa marah ya setelah Pak Kace mendengar kalau beliau ini apa yang terjadi dengan saya, dan saya tersadar teman-teman. Satu kalimat yang Bapak Muhammad Kace sebutkan, tapi Bapak Kace saya lihat, menurut saya pribadi tidak ada tuh mendurhakai Quran, tidak. Bapak Kace malah justru Al-Quran itu memberi petunjuk, kata Bapak Muhammad Kace. Saya tidak kaget. Dan ayat apa yang dibagikan Bapak Muhammad Kace waktu itu, surah waktu itu ya, tidak ada seorang pun yang tidak akan mendatangi neraka. Saya kaget teman-teman ya. Kalau mendengar ayat itu Pak Kace sebutkan, kalau tidak salah mohon maaf ya karena saya mungkin grogi di sini. Ayat 71 kalau nggak salah ya, sebentar ya Bapak, mungkin ada yang bisa menambahkan, bisa boleh dibantu saya, padahal saya sebenarnya sudah saya persiapkan. Tidak ada seorang Ajurub 3 ayat 61. Ajurub 3 ayat 61. Ya. Itu Ajurub ya, selain Ajurub Pak, selain Ajurub itu mungkin kalau nggak salah surah apa namanya, Al-Imran. Apa gimana, sebentar, mohon maaf ya, mungkin saya agak sedikit, tapi saya ini aja nanti dicari sendiri ayatnya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak akan mendatangi neraka, dan itu suatu ketetapan dari Tuhanmu yang sudah ditetapkan. Nah, nanti cari sendiri karena kita sudah zaman keterbukaan. Apa yang saya omongkan, lihat sendiri ayat berapa itu. Saya tidak mengatakan ayat, tetapi itu menyentuh sekali dengan saya. Tidak ada Maryam 71 Bu. Ya, ayat 71 Maryam 71. Ya, Al-Maidah. Ya. Maryam 71. Bukan, Maryam 71. Maryam 19 ayat 71. Mungkin barangkali seperti itu kurang lebih, saya itu yang menggaung di telinga saya hingga saya terkaget. Tetapi saya tidak menuduh Pak Kace itu menista. Tidak. Justru mohon maaf ya, saya yang sudah setua ini, saya sejak kecil tahunya cuma bacaan hafalan saja. Saya tidak memahami artinya. Justru karena dibacakan oleh Bapak Muhammad Kace, saya juga dulu semula apa benar Bapak ini, tapi ternyata saya cek sendiri begitulah teman-teman, memang benar gitu loh. Kan sekarang kita nyaman ya, tinggal buka di Google, kita ketemu. Berarti Bapak ini benar. Nah, lalu saya ketagihan menonton dulu. Jadi saya tuh percaya dulu yang tidak saya tahu dari yang mohon maaf ya, dari ajaran lama saya, dari emak saya, dari bapak saya, dari mungkin saya pernah belajar agama di sekolah, itu tidak pernah membahas hal itu. Cuma kayak disuruh, kalau disuruh saya menghafal berdiri, yang kalau nggak hafal disetrap, kan begitu. Tetapi tidak mereka jelaskan, ini mohon maaf ya, bukan saya itu yang apa saya alami. Jadi saya terkaget, kok Bapak ini luar biasa gitu loh. Kok Bapak ini luar biasa, tidak pernah menemukan orang yang berani seperti ini. Beliau sedikit pun tidak ada, saya merasa, bukan saya bela Pak Kace ya, tapi kita lihat sendirilah. Saya sering juga melihat video lama beliau, kayak kena kangen juga begitu loh, karena saya sadar dari situ teman-teman. Saya kangen, oh ini Bapak, dan banyak lagi ayat-ayat dari Quran. Sebenarnya kalau saya membaca di sini mungkin terlalu banyak, tetapi itu salah satu contoh. Saya tidak mau nanti dianggap saya nanti bagaimana, nanti kan penafsiran orang-orang yang menonton ini macam-macam ya. Padahal saya jujur di sini, saya berterima kasih sama Quran yang menyadarkan saya. Dulu saya masih kayak gimana ya, itulah yang menguatkan saya berani. Ini udah Quran sendiri loh yang bicara, begitu loh. Beliau mengatakan seperti ini, Quran sendiri yang bicara. Berarti apa? Apakah Pak Kace itu menista? Tidak kan? Pak Kace membacakan sesuai dengan apa yang tertulis.
Sehingga saya sadar, wah betul sekali ini Bapak bilang. Nah itulah yang membuat saya ingin selalu tahu terus. Saya terus ingin tahu pemberitaan tentang apa sih keinginan. Jadi saya nggak langsung buru-buru ngelapor. Ini mohon maaf ya, saya berbeda ya. Saya berbeda dengan orang-orang yang lain yang bahkan mungkin ada masih teman-teman saya yang masih dulu seiman dengan saya. Itu pun juga keluarga besar saya di rumah ini yang masih ada beberapa yang Muslim. Saya tetap menyuarakan, saya berani karena saya tidak menista Quran. Saya mengatakan itu benar Pak Kaca itu. Mereka hanya bilang gitu, ini menista, karena mereka nggak cek sendiri, tiba-tiba langsung melapor. Itu loh, karena merasa nggak enak kuping ya. Memang sih sebenarnya karena ketidaktahuan aja, kurang belajar menurut saya. Kalau saya sebagai pendidik, saya kurang belajar, jadi saya harus banyak belajar dengan Bapak ini. Nah, jadi kalau saya tidak mau banyak panjang lebar membahas tentang Al-Quran, tapi sebagai itulah yang merujuk saya mengenal Tuhan Yesus, dan di situ lagi banyak lagi saya mengonsep banyak, saya punya catatan banyak tentang keilahiannya. Saya dulu bingung Isa dengan Yesus itu, tapi tidak perlu saya jelaskan. Ya artinya kalau Isa itu secara versi Quran, karena saking luar biasanya Yesus Kristus itu sampai Quran sendiri pun menuliskan itu, yang saya tangkap seperti itu. Begitu besarnya, begitu luar biasanya Yesus ini, sehingga Quran pun menulis itu. Jadi apakah ada yang ternista begitu? Tidak ada menurut saya. Ya, karena bagusnya berita itu. Jadi saya sadar itu berani, saya harus meninggalkan iman lama saya karena petunjuk dari Quran. Saya tidak mendurhakai Quran. Mungkin di sana ada bapak-bapak yang sama juga berasal dari saya yang lebih terdahulu, dipilih Tuhan, lebih menguasai itu semua. Saya mungkin kalau di sini karena waktulah yang tidak panjang lebar membahas tentang Al-Quran, terlalu banyak Al-Quran membahas tentang keilahiannya Yesus atau Isa itu ya. Tentang itu saya sadar di situ. Wow, kalau saya melihat dia hanya utusan, memang utusan, tetapi perbuatan dia begitulah teman-teman. Jadi itulah yang membuat saya terbuka hati karena Quran sendiri juga menulis. Dulu saya waktu itu kalau cuma hanya terima Yesus, saya masih asing dengan pendengaran Yesus itu. Mohon maaf ya, dulu. Tetapi setelah apa gunanya Bapak KC menyebutkan Isa, penting. Saya harus tahu siapa Isa dan Yesus. Setelah itu saya untuk memberanikan saya meninggalkan iman saya karena Quran memang menyebutkan Maryam mamanya gitu. Saya secara sederhana aja ya. Maryam itu mamanya Yesus, yaitu Maria. Oh benar, Quran sendiri memuat itu. Berdasarkan Quran itulah saya menjadi berani. Kalau tidak ada Quran bicara begitu, saya juga tidak akan mungkin menerima Yesus karena iman lama saya adalah di Quran. Tapi Quran itu sendiri, puji Tuhan, alhamdulillah Quran menulis banyak tentang Nabi Isa, keilahiannya, perbuatannya yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Itulah, dan dia walaupun itu dipertentangkan dan diperdebatkan, dia disalib dan dia mati dan kemudian dia bangkit lagi. Mana ada orang yang seperti itu. Nah disitulah saya, wah ini Tuhan yang patut saya sembah, saya ikuti. Berarti tidak tahu ya, kalau bagi saya pribadi secara manusia kok bisa ya saya bisa jadi mau berpindah gitu. Saya berani untuk berpindah meskipun saya tidak gampang, saya dimusuhi, dikatakan bagaimana itu sudah konsekuensi saya. Tapi saya justru tidak tahu ya, saya tidak menyesal sedikit pun, tidak menyesal. Saya dibaptis. Oke lah, saya tidak mau mendebat macam-macam. Padahal waktu itu zaman sudah setahun lebih ya Pak Aceh itu di ini. Tapi saya yakin, saya bekerja sendiri di rumah. Saya merenung dengan apa-apa ayat yang disampaikan oleh Pak Aceh itu. Saya merenung, memikir, betul juga ya, begitu loh. Makanya kata Pak Aceh, pastilah kalau orang yang ditangkap Tuhan itu tidak bisa tidur, kata Pak Aceh. Betul, saya juga tidak bisa tidur teman-teman. Saya berpikir, saya merenung karena umur saya sudah tua, tidak tahu Tuhan Yesus akan menjemput, tidak tahu. Nah disitulah saya segera ingin dibaptis. Dan puji Tuhan teman-teman, Pak Kaceh itu bukan, saya tidak mengenal dengan Bapak Kaceh itu karena beliau bukan tetangga saya, beliau jauh sekali.
Saya di Kalimantan Selatan, beliau mungkin di Jawa Barat, jauh sekali, dan saya pun tidak kenal dengan beliau secara berhadapan, tetapi saya melihat di YouTube itu semua karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan ingin menyelamatkan saya, Tuhan melalui saya, anak saya, suami saya juga terselamatkan. Maka firman Tuhan sudah mengatakan, satu orang diselamatkan, maka seisi rumah juga akan diselamatkan. Jadi itu tergenapi semua tentang domba yang 100 dan tersisa 99, yang satu ekor hilang. Dan melalui Tuhan pakai saya, melalui saya mengembalikan lagi anak Tuhan yang hilang itu. Bagaimana saya tahu untuk bisa memberitakan Injil lagi kepada suami saya yang sudah jadi mu'alaf. Nah, karena firman Tuhan sudah luar biasa, dan mungkin teman-teman yang sudah TOP BGT di dalam mungkin mencari firman Tuhan, bagaimana mereka berseru Tuhan, kalau Pak Kace tidak memberitakannya, bagaimana Pak Kace bisa memberitakannya kalau Pak Kace tidak diutus? Itu kurang lebihnya seperti itu, nanti bisa dicarikan, dan itu sangat menyentuh sekali buat saya. Itu sudah firman Tuhan menyatakan Pak Kace diutus. Melalui Pak Kace saya sadar. Jadi sepertinya itu saja dahulu yang boleh saya sampaikan, dan apabila untuk menguatkan Pak Kace, saya punya ayat simpanan buat Pak Kace, dan mohon maaf kalau saya pegang mungkin textbook ya teman-teman, tertulis di Matius 10 dari 19 sampai 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Haleluya. Berarti disitulah, oh Tuhan, kau sudah berfirman tentang ini. Tuhan akan mengaruniakan kepada Pak Kace apa yang harus dikatakan Pak Kace. Bukan perkataan Pak Kace lagi, tapi Tuhan Yesus, Bapa di surga berperan di situ. Dia berkata di dalam diri Pak Kace. Disitulah yang menguatkan saya. Saya hanyalah orang biasa, saya hanya bisa berdoa. Saya teringat dengan firman ini, dan Matius 10:20 mengatakan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang berkata-kata di dalam kamu. Haleluya. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Kesaksian Murtadin yang satu ini sesuatu hal yang menurut saya membangun ya. Sesuatu yang hal yang memiliki iman yang sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Dari cerita Murtadin yang satu ini, bahwa memang benar yang dikatakan firman Tuhan di dalam Matius, ya kan? Mengatakan ketika Yesus berkata kepada para pengikutnya bahwa karena telah diberikan kuasa kepada Tuhan Yesus, karena Yesus berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa menjadi pengikutnya. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka seperti yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Nah, menurut saya ayat ini menceritakan tentang bagaimana kita orang percaya seperti yang dilakukan oleh Murtadin ini. Dia percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia juga menceritakan cerita itu kepada anaknya, kepada suaminya, dan sehingga apa yang terjadi, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini sesuatu hal momen yang menarik, sesuatu momen yang baik menurut saya ya. Nah, ini perlu kita contoh. Kita melihat bahwa Muhammad Kace dia dipenjarakan karena Injil, karena menceritakan kabar baik. Tetapi di balik kesengsaraannya Muhammad Kace dipenjarakan, ada sesuatu buah atau hasil begitu. Sehingga orang-orang yang melihat Muhammad Kace dipenjarakan, orang itu merasakan mukjizat dari Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, seperti ibu yang satu ini yang sudah murtad ini. Kita melihat bahwa dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus dan mengalami pemulihan secara pribadi dengan Tuhan.
Ini sesuatu hal yang menurut saya baik, perlu kita teladani dan perlu kita amati. Hal yang perlu kita ingat dalam hal ini, dalam kesaksian murtadin yang satu ini, bahwa dia punya kerinduan untuk mau menceritakan jalan keselamatan itu kepada orang-orang di sekelilingnya. Dan juga benar yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan juga di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Mengatakan bahwa dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus. Ini sesuatu hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan juga murtadin yang satu ini mengakui bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada di dalam tidak ada di agama-agama yang lain. Ini sesuatu hal yang menakjubkan. Sesuatu hal yang membuat kita sebagai orang percaya teguh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak rintangan, bahkan halangan yang membuat iman kita goyah, yang membuat iman kita goncang, tetapi kita tetap percaya bahwa Yesus Tuhan kita yang ada bersama-sama dengan kita melalui pimpinan Roh Kudus yang berdiam dalam hati kita. Ada penghiburan. Jadi itu sih tanggapan dari saya. Semoga video ini memberkati kita dan memberi kita pemahaman dan kecerdasan untuk terus menyampaikan jalan keselamatan itu. Jangan lupa untuk di subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita.